Sistematika penulisan dan pembuatan karya tulis ilmiah disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang disusun oleh kelompok 5 yang terdiri atas Tika Puspitasari, Ahmad Zubair, dan Haidar Wafa. Sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah terdiri atas pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berisi memaparkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Di dalam pendahuluan yaitu terdiri A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus berurutan dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil penspesifikasian atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat selalu ada dalam penelitian. Tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yaitu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. D. Metodologi penelitian. Metodologi merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi mencakup berbagai hal yang diperlukan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut mencakup 1. Metode yang digunakan dalam penelitian. 2. Sumber data dalam penelitian. 3. Cara mengambil data untuk penelitian. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Yang kedua, bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. A. Pendahuluan, yaitu memaparkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. B. Landasan teori, berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. C. Hasil penelitian, menguraikan, pengelolaan, dan analisis data, serta menafsirkan hasil analisis data. D. Kesimpulan dan saran, yaitu menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujukan kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. Yang ketiga, bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan indeks. A. Daftar pustaka. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematif mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. B. Lampiran, berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel, dan lain-lain. C. Indeks, berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Penulisan karya tulis ilmiah. Suatu karya ilmiah harus apa adanya sesuai dengan kenyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis buku EYD. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Objektivitas.
Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, apa adanya dan tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. 2. Pola berpikir deduktif-induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, runtut dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contoh, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek. Lalu fakta khusus ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulan ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contoh, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen. Maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 3. Sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika. Artinya, menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, memudahkan penilaian atau pertanggungjawaban, mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Tata cara penulisan ilmiah terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. 1. Kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya, baik kata, ejaan maupun tanda bacanya. Kutipan seperti ini biasanya digunakan untuk mengutip rumus, peraturan hukum, surat keputusan, peribahasa, definisi, dan lain-lain. Secara umum, kutipan langsung dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang ditulis lebih dari 3 baris. Ditulis sendiri dalam alinea baru dengan perubahan spasi. Baris pertama kutipan ditulis pada ketukan ke-8 dari margin kiri. Baris berikutnya dimulai pada ketukan ke-5. Kutipan langsung pendek tidak lebih dari 3 baris. Dituliskan langsung dalam kalimat penulis di antara tanda petik dan tanda perubahan spasi. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini merupakan uraian penulis dengan kata-kata tersendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Tetapi pendapat pribadi tidak boleh ditemukan di dalamnya. Penulisannya tanpa tanda petik dan spasi. Sumber asal kutipan dapat dituliskan langsung dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman buku. Kedua, catatan kaki. Yang dimaksud dengan catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman suatu tulisan yang bersangkutan. Catatan kaki sebetulnya bukan untuk mengetahui sumber kutipan, tetapi untuk memberi penjelasan mengenai sesuatu yang berada di luar pokok pembicaraan, yang perlu diketahui untuk memahami pokok pembicaraan lebih jauh. Sumber catatan kaki dapat berasal dari buku, majalah, jurnal, makalah, surat kabar, maupun pernyataan langsung. Cara penulisannya dengan mencantumkan nama pengarang, judul tulisan, kota dan nama penerbit, tahun terbit, serta halaman kutipan.
Penulisan sumber kutipan yang muncul berulang kali dapat disingkat dengan beberapa istilah seperti ibid, objek, dan loci. 3. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit.